Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian malam Selasa yang berbahagia, sebelum kita mulai, udah lama enggak ngasih pantun. Saya kasih pantun dulu ya, Bu. Kasih pantun dulu ya, Bu Ida ya. Buka jendela di waktu pagi, makan semur ama sop kaki. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Amin. Satu lagi ya, Bu, pantunnya ya. Pantunnya satu lagi. Masuk angin habis berenang karena mandinya terlalu lama. Di hari tua ingin hidup tenang dan insya Allah matinya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pantun buat anak muda nih. Naik onta sampai ke Mekah, jangan bicara cinta kalau nggak sampai nikah. Bapak mah nggak usah. Wa bisana dinal muttasili al imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi qala Bismillahirrahmanirrahim. Pak Edi baca. Kelihatan enggak? Kelihatan. Wa an Aisyah. Aisyah. Sini. Ini mah udah, udah. Ini mah udah. Buset nih. Tuh, ini aja udah. Udah ini sekarang nih. Nih Nawawi nih yang ini. Tuh. Anak Isata. Ada. Nih. Anaha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana azaban yab'atsuhu Allah ta'ala ala man yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. فليس من عبد يقع بالطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد
Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal taun atau wabah penyakit. Lalu beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya taun itu adalah sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, dan juga sebagai rahmat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum mukminin. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa taun kemudian ia menetap di negerinya dengan sabar dan mengharapkan keridhaan Allah, serta mengetahui pula bahwa tahun itu tidak akan menimpa kecuali karena telah ditetapkan oleh Allah untuknya, kecuali ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari 5734. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aisyah sa'alat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang ta'un. Kita jelasin taun. Fa ahbaroha, maka mengabarkan Nabi, haknya domirnya kembali kepada Aisyah. Jadi Nabi mengabarkan kepada Aisyah annahu, bahwasanya kana adalah azaban. Taun itu adalah azab. Yab'asuhullahu, yab'asu yang mengutus, Allah yang Allah mengutus, maksudnya Allah menimpahkan, Allah Ta'ala ala mayyasa'u, ala atas mayyasa'u, orang yasa'u yang dikehendakinya. Jadi taun penyakit itu adalah azab yang Allah timpakan kepada orang yang Allah kehendakinya. Faja'alahullahu Ta'ala, dan Allah jadikan itu taun penyakit itu rahmatan, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada siapa? Lil mu'minina, buat orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Tahu penyakit. Falaisa min abdin, maka tidaklah min daripada abdin, seorang hamba, yaqa'u yang kena, yang terhinggap, yang kena penyakit pitaun, penyakit taun, payang kusu, maka dia diam aja di tempatnya, di kampungnya, dia nggak kemana-mana, dia nggak keluar, takut nularin penyakitnya, dia tetap aja fi baladihi, di negerinya, sabiron, tapi dia sabar, dia ikhtiar, dia usaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi kalau sakit jangan diam aja, sabar itu artinya dinamis, tetap berobat, ikutin kata dokter, minum obat, ya, jangan makan Indomie kalau mah, ya, jangan makan tape, ya, nanti kena lagi, mah lagi, lama-lama ke tipes. Kalau tipesnya nggak baik, lama-lama ke lever. Itu lever itu penyakit orang kaya, itu mahal obatnya. Iya, makanya jaga makan, ya. Muhtasiban, karena mengharapkan keikhlasan, ridho, mengharapkan dia sakit, dia sabar, dia mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu, dan tidaklah menimpa itu penyakit illa kecuali ma apa kataballahu lahu, apa yang Allah tetapkan, yang udah takdirin. Kalau belum kena penyakit mah belum, iya, nggak bakalan kena, nggak bakalan. Tapi kalau udah takdir, udah, walaupun dijaga bagaimana juga tetap aja, ya kan, tetap kena, ya. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Dia sabar, dia mengharap ridho, ikhlas kepada Allah, dikasih penyakit, dia ikhtiar, ternyata dia meninggal. Itu kan takdir Allah. Maka illa kana lahu, tidaklah kecuali adanya baginya mislu ajri, pahalanya seperti orang mati syahid. Tuh. Jadi orang-orang yang pada sakit kayak kemarin tuh Covid, kan banyak pada meninggal tuh, ribuan orang meninggal. Nih kita semuanya tinggal sisa-sisanya nih yang belum dapat takdir, yaitu
meninggal, maka mereka semuanya matinya mati syahid. Oh, ya, kita bersyukur kalau dia sabar, ya. Ya. Hadis ini diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah itu siapa? Aisyah itu istrinya Nabi. Aisyah, ya, istri yang paling cerdas di antara 9 istri Nabi. Yang paling cerdas, yang paling muda adalah Aisyah. Bahkan yang paling cantik, wajahnya itu kemerah-merahan. Makanya Nabi kalau manggil istrinya, ya Humairah, wahai yang wajahnya pipinya kemerah-merahan. Nah itu bagus itu. Kita kalau punya istri Bang Pian, panggil sesuai dengan wajah istri kita. Istri kita umpamanya hitam manis nih, kita panggilnya apa? Jangan yang hitam, manis, iya, ya. Buah manggis, buah kedong-dong, manis sini dong, gitu. Itu perempuan masya Allah kaca pada retak, saking senangnya dipanggil sama, ya. Jangan udah hitam kehujanan, hitam manis kehujanan, tinggal hitamnya, manisnya hilang. Jangan udah ya kan, punya istri kerempeng dipanggil morpinis, morpinis. Jangan, sayang sama istri. Nabi itu sayang banget sama istri. Kadang-kadang Nabi mandi aja berdua. Iya, ini bapak-bapak nih yang pada nggak ada air, mandi berdua aja. Itu sunnah biar menambah kehangatan. Bahkan Nabi kalau baca Quran duduknya di pangkuan Aisyah. Bahkan Nabi lomba lari sama Aisyah. Lomba lari, kadang-kadang Nabi menang, kadang-kadang Nabi kalah. Sama Aisyah lomba lari. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu pernah lari, lomba lari sama suami? Enggak ya? Iya. Nah, Aisyah itu katanya, kabarnya Nabi itu nikah sama Aisyah itu karena perintah Allah. Bukan semata-mata karena senang, tapi Allah yang memerintahkan beliau nikah sama Aisyah. Aisyah itu adalah anak sahabatnya, yaitu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya anak perempuan kalau nggak salah 2. Empoknya namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, adiknya Aisyah. Dia punya adik lagi laki-laki namanya Abdullah bin Abu Bakar. Itu keluarga top Sayyidina Abu Bakar. Waktu Nabi hijrah disupport semuanya sama keluarga Abu Bakar. Asma yang bawain makanan di tenteng, rantangnya diikat, diikat pakai selendangnya dirobek 2, makanya dia dijulukin Zatan Nitikoin, orang yang punya 2 selendangnya buat bawa ke gua Sur makanan buat Nabi. Abdullah bin Abu Bakar yang jadi intel, yang ngasih berita-berita dari Mekah kepada Nabi di gua Sur. Masya Allah. Bapaknya yang ngasih onta kepada Nabi, tapi Nabi nggak mau waktu hijrah. Insya Allah. Nabi nikah dengan Sayyidina Aisyah. Dengan Aisyah itu, Aisyah masih kecil. Ada yang mengatakan 9 tahun nikah. Tapi beda orang Arab sama orang Bedeng. Orang Arab mah 9 tahun juga badannya gede, iya kan, gemuk, tinggi, ya kan. Tapi kalau orang sini kan kita kecil, bukan kecil. 9 tahun masih pada kecil, udah gede, ya. Ada yang bilang, kata Ibnu Hajar, 19 tahun. Aisyah ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, paling banyak istrinya, makanya itu bersyukur. Nabi punya istri banyak itu bersyukur. Hikmahnya apa? Jadi banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi melalui istri-istrinya. Coba kalau Nabi istrinya 1, ya kan, belum tentu bisa sebanyak meriwayatkan hadis. Tuh, Nabi istrinya banyak, jadi banyak yang meriwayatkan hadis, dan paling banyak adalah Aisyah. Aisyah itu meriwayatkan hadis 2210 hadis, masya Allah. Kebanyakan yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan mandi junub, di dalam hubungan suami istri, itu riwayatnya banyakan dari Aisyah, karena beliau sendiri yang ngalamin bersama Nabi. Jadi 2210. Imam Bukhari mengambil
hadis dari Aisyah kurang lebih 174 hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim mengambil hadis dari Aisyah 174 yang beliau anggap sahih, yang benar-benar sahih. Tapi Aisyah masih kalah sama Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis, 5.374 hadis. Tuh. Jadi Aisyah termasuk istri Nabi yang cerdas. Waktu Nabi meninggal, Aisyah umurnya masih muda, 18 tahun. Jadi masih muda. Istilahnya jamur, janda di bawah umur, gitu ya. Kalau di sini ada jamur, waduh, bisa pada ngeliatin aja kali ya. Nah, jamur ya Pak ya, jamur janda di bawah umur, masih muda. Bahkan Aisyah meninggal usia 63 tahun. Usia 63 tahun beliau meninggal sama dengan Nabi. Berarti Aisyah hidup setelah wafatnya Nabi sekitar 40 tahun lebih. Panjang usianya, 40 tahun lebih. Karena waktu Nabi meninggal 18 tahun. Ditambah 40 tahun, 43 berapa, jadi 63. Insyaallah. Itu Aisyah. Kayaknya kan lagunya ada tuh. Gimana Bu yang lagu Aisyah tuh? Aisyah gitu ya. Aduh, saya nggak hafal tuh Aisyah ya. Aisyah begitu doang saya bisanya, Pak Yanto. Iya. Nah, Aisyah meriwayatkan hadis annaha sa'alat, beliau nanya sama Rasulullah. Jadi beliau mau, kalau orang cerdas tuh harusnya banyak nanya, jangan diam aja. Jadi suami istri itu harusnya selalu komunikatif Bu, Pak. Jadi kalau habis ngaji nih, ntar diskusiin di rumah, Pak Yanto sama istri. Syukur-syukur istrinya kayak Bang Parman ikut. Ntar di rumah diskusiin. Bagaimana apa yang tadi disampaikan Ustadz Mul, bagaimana kira-kira ada yang nggak paham, besok saya tanya lagi dah, begitu. Nah, harus diskusiin. Saya di rumah tuh hampir tiap hari diskusi sama istri, terutama masalah belum bayar listrik, bayar PAM. Ya, mana sih kok belum bayar juga, begitu. Ya. Anit ta'un, Nabi menanya tentang ta'un. Ta'un itu apa? Penyakit namanya penyakit sampar. Ta'un itu sampar, penyakit sampar. Kata ulama, dia itu berbentuk bisul. Ta'un itu bisul, adanya di ketek. Ta'un, bisul merah, adanya di ketek, ngebetnya luar binasa, sakitnya luar biasa. Tuh bisulnya tuh, kan orang kalau bisulan mas ngebetnya. Nah, dia bintik-bintik hitam. Kalau udah parah kena ta'un, muntah-muntah, itu namanya ta'un. Kayak COVID kemarin tuh, penyakit COVID itu begitu tuh, sama itu tuh ta'un. Ta'un itu wabah, penyakit yang menyebar, yang menular. Ta'un tuh kayak COVID, badan kita batuk-batuk, ada batuk-batuk, kemudian kering, kemudian meriang, kemudian pala puyeng, lama-lama terus nyesek. Nah itu sama tuh COVID sama ta'un. Nah, muntah-muntah ya. Ta'un itu penyakit yang wabah. Fa ahbaroha annahu kana, maka mengabarkan Nabi kepada Isa annahu kana azaban, sesungguhnya ta'un itu adalah azab, adalah siksanya Allah ya, siksanya Allah. Buat siapa? Ya ba'asullahu ta'ala mayasa, yang Allah kirimkan buat orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa nih buat azab? Buat orang kafir, orang ahli maksiat, orang banyak dosa, banyak maksiat. Itu kalau dia kena penyakit, orang kafir kalau kena sakit, itu bukannya rahmat, tapi adalah azab, peringatan supaya mereka pada sadar. Tuh ya, makanya kita kalau sakit, kita tanya sama diri kita, ini kira-kira nih, ini mengampuni dosa kita, apa ini azab, apa musibah, apa ini bala, apa tergantung perbuatan kita dah. Nah, falaisa min faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, tapi Allah menjadikan penyakit itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang
yang beriman. Jadi orang beriman itu jangan khawatir, jangan takut, jangan kesel penyakit. Yakinlah kalau kita rajin ibadah, rajin sholat, terus kita kena penyakit, yakinlah itu bukan peringatan dari Allah, tapi itu adalah rahmat kasih sayangnya Allah. Karena Allah itu menimpahkan penyakit itu ketiga hal. Pertama, mau ngelihat kesabaran kita. Yang kedua, Allah ingin mencintai hambanya. Setiap seorang hamba yang dicintai Allah, pasti Allah akan uji dia. Nggak mungkin nggak diuji, ya kan? Ahasiban nasa ayyutsraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan saya beriman, saya percaya sama Allah, wahum la yuftanun, padahal dia belum diuji oleh Allah. Jadi penyakit adalah ujian buat orang-orang beriman, tuh ya. Makanya di dalam Al-Quran itu istilah penyakit ada macam-macam. Musibah itu banyak. Ada namanya musibah, ada namanya bala, ada namanya fitnah. Beda-beda itu. Ada yang membedakan ulama. Kalau musibah itu akibat manusia, ulah manusia itu musibah. Kayak banjir bandang, ya kan? Kayak tanah longsor, itu akibat manusia, perbuatan tangan-tangan mereka, tuh, ya kan? Yang menghancurkan hutan lindung, akhirnya pada botak itu hutan, akhirnya terjadi banjir. Itu perbuatan manusia, ya. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kamu kecuali akibat dari tangan-tangan kamu, kata Allah. Yang kedua, ada yang disebut dengan bala. Apa itu bala? Itu adalah kepastian, ujian yang memang Allah berikan buat kita. Wala nabluwannakum, akan kami uji kamu, bala, ujian. Jadi ujian mah nggak ada manusia yang nggak diuji, semuanya diuji sama Allah. Namanya bala, namanya bala. Ada namanya lagi fitnah. Fitnah itu artinya peringatan bagi orang yang zolim, namanya fitnah. Wala nablukum bisyari wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, kata Allah. Ya, jadi beda-beda, Pak, Bu. Ada musibah. Musibah itu akibat dari perbuatan manusia, itu namanya musibah. Lihat dulu kejadiannya, oh ini akibat musibah, ya kan? Ada lagi karena bala, emang udah ujian buat manusia, kayak sakit, kekurangan sandang pangan, ya kan? Kayak kekeringan kayak sekarang, ini adalah bala dari Allah, ya. Ini untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang, gitu ya. Falaisa min abdin yaqa'u fi ta'un, maka tidaklah seorang hamba itu terkena penyakit, fayamkusu fi baladihi, maka hendaklah dia berdiam di negerinya, sabiran muhtasiban, muhtasiban, hendaklah diam. Jadi kalau kita kena penyakit, jangan kita pergi. Ini kampung kita lagi ada wabah, ada penyakit, kita kena positif, kita kena, maka kita harus diam di rumah kita, jangan kita kemana-mana. Namanya apa deh kemarin tuh, isolasi ya, diisolasi, nggak kemana-mana tuh, kayak Pak Yanto dulu tuh ya. Pak Yanto ceritanya menarik tuh, karena dia awal-awal kena COVID. Saya waktu kena COVID, kata dokter Vera, Bapak mau dirawat di mana? Waduh, dirawat RSUD Cengkareng, Pak, enak, nyaman. Ya enggak ada, jangan dah, jangan, saya mau di Pelni aja. Oh, saya rawatnya di Pelni aja, ya. Dokternya profesional, ahli-ahli semuanya, ya kan. Kebetulan di sono ada saudara juga, ya udah ditanganin selama sebulan dirawat di Pelni. Gara-gara COVID tuh. Di rumah juga bisa kita nggak keluar di rumah aja, kayak Bang Piani, di rumah aja dia, gitu, ya. Nah, kita nggak boleh kemana-mana, sebab kalau kemana-mana nanti menularin orang lain, nggak boleh,
Makanya Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah ingin berkunjung ke Sam, dapat kabar di Sam lagi terjadi taun, wabah taun, penyakit yang menular. Sayyidina Umar nggak jadi. Jadi orang yang di luar jangan masuk ke situ, jangan, ntar kena. Kata sahabat begini, wahai Umar, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Padahal kamu nanti mati juga takdir Allah. Kenapa engkau takut menghadapi penyakit? Kata Umar, saya ini lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Tuh, kalau saya di sana juga mati, ntar juga saya tetap ujung-ujungnya mati. Jadi kita kalau ada penyakit jangan kita samperin, itu namanya kita konyol. Kayak Sayyidina Umar menghindar, tuh jangan di situ. Diprotes sama orang, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Saya bukannya lari, pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ikhtiar itu penting. Jadi kalau kita belum kena penyakit jangan sampai kena penyakit, harus usaha jaga kesehatan begitu. Tuh. Kalau udah punya penyakit jaga, jangan sampai kita sakit. Tidurnya harus benar-benar, jangan tidur jam 2 malam, jam 1 malam masih main HP aja ya Pedia. Iya tuh kan, iya saya mah tos-tosan aja, saya mah sohibnya Pedia ada. Jam 3 masih megang HP aja, jangan ya kita orang jonggol. Jangan, sebab jam 11 Pak, itu lever kita sedang bekerja, dia mentoksin seluruh racun-racun dalam tubuh kita. Kalau jam 11 kita belum tidur, berarti itu lever belum kerja. Penyakit itu. Istirahat tidur yang cukup kata Nabi. Makanya Nabi Daud itu bagus, tidur habis Isya, tidur. Makanya habis Isya jangan banyak ngomong, jangan banyak ngobrol, kecuali ngaji ya Bu ya, boleh. Habis Isya, Pak Ustadz kalau ada tahlilan besek, boleh, apa-apa ya Pedia, boleh. Apalagi Ustadz Nur nih ya, nggak spesialis, luar biasa. Nah tapi kalau nggak ada kegiatan jangan tidur. Nabi Daud tidur bangun jam 2, jam 2 sholat tahajud sampai setengah 3, setengah jam doang, tidur lagi sampai subuh. Tuh yang cakep begitu, yang cakep bangun jam setengah 2, sholat, tidur lagi sampai subuh. Tuh sehat badannya, nggak ngantuk. Jam 2 bangun sholat tahajud sampai subuh, pagi-paginya nyusruk ya kan, ngantuk. Tuh ya, makan jangan sembarangan ya, duren, indomie, ketan, jangan sering banyak makan ketan tuh ya, ketan itu kan bahaya tuh ya kan, sambel jangan ya, makan sayur-sayuran itu kalau mau ikhtiar, kalau kita mau sehat gitu ya. Jadi takdir itu jangan, emang mati mah takdir ya, saya mah Pak ngikutin takdir aja, nyol kalau begitu. Harus tetap ada ikhtiar kita. Nah, yang kedua, yang paling penting jangan pernah emosi, jangan pernah marah kalau dituin orang. Insya Allah umurnya panjang, itu ya. Nah, taun itu kalau kita ada di satu tempat kita jangan kabur, jangan tuntar nularin orang. Tapi kalau kita mau ke situ jangan juga, ya. Nah, kita harus menghindar, tuh menghindar. Artinya kita usaha. La yusibu illa ma kataballahu lahu. Nah ini nih, tidaklah musibah kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Ini yang paling penting, supaya kita ini nerima, supaya kita ini apa, ikhlas. Kalau memang belum ditakdir, Allah mengatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kul, katakanlah, la yusibana, tidak akan sekali-kali menimpa kami maka kataballahu lana, kecuali yang udah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ini ntar meninggalnya usianya segini ya kan, Bang Rian meninggal usia 63, Pak Erik meninggal 55, itu udah ada tulisannya semuanya tuh, takdirnya udah ada tuh. Ntar kena penyakit, lihat dokter kemarin, dokter saya lihat di rumah sakit kayak robot, kayak apa dulu Superman, apa namanya, film Megaloman, tau nggak? Ingat nggak dulu waktu kecil kita nonton film Megaloman, lengkap sekali tuh pakaiannya ya kan,
Itu banyak yang meninggal. Tukang pisang orang Bogor di Cengkareng nggak ada yang mati, nggak pakai masker. Iya, kenapa tuh bisa begitu? Karena takdirnya belum sampai. Emang tulisannya tuh tukang pisang orang Rumpin, orang Bogor belum meninggal. Itu dokter biar dipakai, diplester sama dia itu, masker diplester lagi sama dia. Pakai alatnya canggih-canggih, tetap kena meninggal. Tuh, artinya apa? Artinya kalau memang belum takdir mah belum kena. Tuh. Ya kan, saya kemana-mana waktu COVID pakai masker kena. Ya kan, jamaah yang nggak pakai masker nggak kena. Nah itulah takdir Allah. Illa ma kataballahu lana. Semua udah ditakdirkan Allah. Jangankan usia, jangankan umur, jangan jodoh. Nah jodoh tuh jodoh. Jodoh kita pacaran ada 14 orang, nggak ada yang jadi. Jadinya sama tetangga. Ya, kita kan ya Pak ya dulu ya. Ingat nggak Pak? Ya kan? Pacaran sampai ke Depok, sampai ke apa tuh? Ujung aspal. Udah aspal ujung. Udah nggak ada lagi aspal. Pondok Gede. Ya kan? Apa namanya? Bulog. Jakarta Timur masuknya tuh. Itu sampai metik-metik kecapi kita ke rumah pacar di sono. Nggak jadi jadinya sama depan Setrada. Ya kan? Kita nggak tahu ya jodoh tuh. Tuh, gado-gado jatuh ke tanah. Kalau jodoh nggak kemana, ya Allah. Ya kita makanya ikhlas, nerima. Tapi kita tetap ikhtiar, tetap ikhtiar. Lah ntar juga datang Ustadz jodoh, ya datang nenek-nenek gitu. Ya harus ikhtiar, jaga, ya cari usaha. Ya enggak. Nah kalau orang itu kemudian kena penyakit, kayak kemarin saudara-saudara kita. Guru-guru kita banyak yang pada meninggal dunia, ya. Ustadz Naim guru saya meninggal COVID di Rumah Sakit Cengkareng. Ustadz Ahyadi Ma'ruf Sumur Bor kena jantung saat COVID meninggal. Almarhum Kiai Saripudin Basmol meninggal saat COVID, walaupun beliau nggak COVID, beliau stroke, kecapean stroke. Banyak pada meninggal guru-guru kita. Guru saya Dr. Ahmad Lutfi Patullah Kuningan, Masjid Baitul Mugni Kuningan. Cucu dari Kiai siapa? Kiai Mugni Kuningan meninggal COVID. Masih muda usianya baru 50 apa? Meninggal. Banyak yang pada meninggal dunia. Nah itu semuanya takdir. Kalau mereka ikhlas, sabar menghadapi ujian sampai meninggal, maka pahalanya mati syahid. Baik. Nah itu makanya kita harus yakin bahwasanya apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya, pasti banyak sekali hikmah yang terkandung buat kita semuanya. Sebab kalau nggak ada kematian, seandainya nih di bedeng nggak ada kematian, maka orang bedeng ini nggak bakalan bisa tidur di rumah. Kenapa? Keluarganya masih lengkap, iya kan? Adanya kematian kan jadi kita hidup. Coba kalau nggak ada mati, semuanya orang tinggal semua, pada tinggal di mana? Tuh. Itu hikmahnya di situ. Gara-gara ada orang mati, tukang gali kubur dapat rezeki, ya Pak Edi ya. Tuh. Iya Pak Edi ini yang bagiannya, iya kan? Ngurus-ngurus, tuh ada meninggal. Lihat ada nyamuk, Bu. Kita digigiti nyamuk banyak banget, apalagi di musola nih. Buset nyamuknya gede. Banyak sekali nyamuknya. Tapi ada hikmahnya. Apa? Gara-gara ada nyamuk, pabrik baygon berdiri, ya kan? Orang pada kerja di pabrik baygon, itu gara-gara nyamuk. Banyak. Jadi kita tuh harus positive thinking, ngelihat sesuatu itu pasti ada hikmahnya di balik ini. Nih kita ketemu di sini nih, ini bukan kemauan kita, karena takdir dari Allah. Kalau bukan takdir Allah kendakin kita kedatang kemari, nggak mungkin kita bisa datang. Sekalipun rumahnya dekat musola. Tapi kalau udah Allah takdirin, tulisannya ada di Lauhul Mahfuz, ntar malam Selasa, ya kan, si Uda dagang pre, dia mau ngaji, itu takdir Allah, dia datang, ya kan. Bude Sarwoko nyediain soto, ada ya soto Ibu ya? Ada Bude. Atau baso, itu siapa yang nyediain? Bude. Tapi takdirnya dari Allah. Allah takdirin Bude, dipercaya sama Allah, dikasih kehormatan sama Allah untuk
ngasih makan orang-orang ngaji, masya Allah, bahagianya luar biasa tuh, ya kan? Nah kita alhamdulillah juga ditakdirin Allah untuk jadi orang yang pada makan, maksudnya, ya, pada makan, takdir semuanya, ya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya keburukan, kejelekan, penyakit sebenarnya nggak ada. Semua kata Allah, alladzi ahsana kulla syai'in. Allah yang membuat sesuatu itu sebaik-baiknya. Pandangan kita aja melihat sesuatu jelek, sebenarnya nggak jelek. Musibah, ujian, banjir, tanah longsor, semuanya pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Berapa banyak orang gara-gara musibah tsunami di Aceh pada sadar, ya kan? Pada taubat sama Allah. Dulu katanya di Aceh, mohon maaf, sebelum tsunami sembahyang Jumat cuma ada 6 orang, 5 orang. Dulu sedikit sekali yang pada sholat. Tapi setelah musibah banyak yang pada kembali kepada Allah, banyak ujian. Jadi nggak ada yang nggak jelek. Dokter amputasi kaki orang, emang kelihatannya jahat itu dokter, kaki orang dipotong. Tapi kalau dipikirin secara makro, kalau kata Bang Pian makro, secara luas, itu ternyata baik. Orang itu dipotong kakinya karena penyakit gulanya udah menjalar. Kalau nggak dipotong nanti ke seluruh tubuhnya, itu adalah kebaikan. Tuh, semuanya baik. Kita nikah sama istri kita, mungkin awal-awal kita nggak terima, iya kan Pak? Ya dia nggak terima ya? Iya, nggak terima. Kok jodoh gue bukan artis ya, gitu. Kok bukan Tamara ya? Allah itu jodohin kita tuh yang terbaik buat kita. Tuh, coba kalau kita dijadiin jodoh sama artis, itu belum tentu pas. Iya kan? Artis biaya hidupnya aja tinggi. Kita ngojek paling dapat gocap ya Bang ya. Sehari artis bedaknya aja 700.000. Tuh, nggak bisa. Nah, kalau kita kemana-mana sama artis, kelihatannya kurang pas. Iya kan? Pasnya doang ngajak kita kalau lagi nyelawat. Itu kan. Nah, itu jadi ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Nggak ada. Ya, hanya keterbatasan manusia. Boleh jadi kita menganggap sesuatu itu jelek, tapi sebenarnya itu baik. Kita menganggap sesuatu itu baik, tapi sebenarnya itu adalah jelek. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, sedangkan kita nggak tahu. Tuh, ya. Makanya hidup jalanin aja. Ya. Kenapa harus ada sakit? Ada orang sakit, ada orang miskin. Biar manusia itu tahu nikmatnya sehat. Kayak Pak Edi sakit gigi, kan biar Pak Edi nih tahu pentingnya nikmat gigi, ya kan? Kalau kita nggak sakit gigi, kita nggak pernah bersyukur sama Allah dikasih gigi. Betul apa betul? Kita dikasih sakit, emah, ya kan? Kenapa itu? Itu sebenarnya mengingatkan kita pentingnya kita menjaga pencernaan kita. Jangan sembarangan makan yang keras-keras. Oh, makan yang lembut-lembut tuh, ya. Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang kaya? Biar hidupnya itu serasi. Semua yang terjadi perbuatan Allah ini adalah baik dan penuh keadilan dan kebijaksanaan Allah. Cuma manusianya aja kadang-kadang pikirannya pendek, sempit. Tuh. Ada orang kaya. Coba kalau semuanya kaya aja, ntar yang jualan nasi uduk siapa? Iya kan? Ntar yang jualan dongkal siapa? Iya kan? Semuanya miskin, semuanya nggak bagus juga. Semua Allah ciptakan itu penuh dengan keserasian. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki semua ke puncak 10 orang, nggak enak. Masa ngadu anggar, ya kan? Nah, ada perempuan, ada laki-laki. Biar hidup itu berjalan. Sebab laki-laki kalau nggak ada perempuan, itu ibarat malam tanpa rembulan. Gelap, ya, gelap. Ya pamit ya, pamit. Namanya canda pamit ya. Gelap tuh, ibu-ibu yang bikin terang bapak-bapak. Iya, laki-laki, bahkan perempuan. Kalau nggak ada laki-laki juga ibarat naik perahu nggak ada airnya. Itu perahu mau ngapain? Nggak ada air jalan, kecuali odong-odong di pasar JB begitu tuh, perahu yang begitu nggak ada airnya.
Bahkan laki-laki kalau tanpa perempuan bagai main gitar tanpa ada senar, nggak ada indahnya. Nah, hidup itu indah karena ada melodinya. Nah, laki-laki hidupnya indah karena ada istri. Tuh Bang Parman ya. Nah, begitu. Masya Allah. Jadi nggak ada semuanya. Musibah itu jadi musibah yang terjadi kalau kesalahan manusia maka itu setimpal dengan perbuatannya. Tapi kalau orang nggak salah kemudian dia kena musibah, dia kena penyakit, pasti Allah siapkan imbalan pahala yang besar di sisi Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, ini mungkin sekelumit tentang makna daripada musibah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Silakan. Yang bertanya ibu atau bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tadi cerita untuk kematian kaum muslimin dan muslimat. Sekarang saya ingin tanya, kematian itu ada dua. Satu mati dengan syahid dan kedua mati husnul khotimah. Antara mati husnul khotimah dengan mati syahid apa bedanya? Atau mungkin zaman dahulu yang para nabi dan para sahabatnya itu bisa dikatakan mati syahid. Kenapa sekarang orang bisa dikatakan husnul khatimah? Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya pamit, kita semuanya ingin nanti ketika kita meninggal menghembuskan napas yang terakhir, kita ingin semuanya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Itu aja. Makanya kita kalau doa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami meninggalnya dalam keadaan baik, gitu. Husnul artinya baik, khotimah penutupan. Jadi penutupan kita tuh yang baik. Tapi meninggalnya orang husnul khotimah atau tidak, kita akan melihat ke belakang, flashback kebiasaan hidupnya. Ya mutul mar'u ala ma'asa alai. Kata Nabi, kebiasaan orang itu akan menentukan akhir hidupnya. Kalau kebiasaannya baik, rajin ngaji, sholat, baca Quran, sedekah, maka insya Allah nanti meninggalnya juga husnul khotimah. Ya, itu yang kita harapin. Kalau mati syahid itu mati yang memang kemuliaan dari Allah, sama aja sebenarnya, sama-sama baik. Mati syahid itu hanya lebih pada kekhusyuan, kekhususan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berjuang di medan perang. Yang berjuang di medan perang itu matinya membela agama Allah, dia matinya syahid. Juga ada mati syahid dunia, syahid yang enggak ikut perang tapi dia bisa mati kayak kena penyakit. Penyakit dia sabar dengan ujian, dia meninggalnya syahid. Ada ibu-ibu yang melahirkan, ya kan, kemudian dia meninggal, anaknya selamat, maka ibunya insya Allah mati syahid, gitu. Ya Pak ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja ya, satu aja pertanyaan dari Pak Amit, yang belum nanti ya nyusul ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin wa banatina banatin sholihatin nafi'ina lana wa li'amatil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.